Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di bawah konvergensi tatapan yang tak terhitung banyaknya, Wang Yan samar-samar mengangkat kepalanya dan menatap wanita langsing di depannya. Riak emosi muncul di matanya yang awalnya acuh tak acuh. Sementara ekspresi rumit muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. Kau selalu begitu tenang dan berkepala dingin sejak kau masih muda. Aku bahkan berpikir bahwa kau tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Ucap Wang Yan berkata dengan suara serak. Kakak Wang Yan, di sisi lain, kau telah berubah sedikit. Jawab Ying Xiaoxiao dengan lembut. Wang Yan tersenyum tipis dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, mengingat betapa pintarnya dirimu, kau seharusnya sudah menebak alasanku untuk kembali. Kau tahu siapa aku. Jika dan saat kita bertukar pukulan nanti aku tidak akan... Jadi pada saat bertukar pukulan nanti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ucap Wang Yan. Dada Ying Xiaoxiao naik turun saat dia menghirup udara dingin dan menyegarkan dalam-dalam. Menatap lurus ke arah Wang Yan dengan matanya yang jernih saat dia berkata, kakak laki-laki Wang Yan juga harus mengenalku dengan baik. Meskipun dia tidak merinci, dia tahu bahwa Wang Yan mengerti arti di balik kata-katanya. Jejak kegelapan melintas melewati mata yang tampak acuh tak acuh itu. Sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, suatu hari aku akan membalas sekte Dao dengan hidupku. Ying Xiaoxiao menghela nafas dan menolak untuk berbicara lebih jauh. Wang Yan saat ini sudah sangat berprasangka buruk dan kata-kata jelas tidak akan bisa sampai padanya. Dalam hal ini, satu-satunya cara yang tersisa adalah untuk membuatnya masuk akal melalui pertandingan. Kakak senior Wang Yan, bergeraklah. Merasakan tatapan cerah dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Segera setelah itu kegelapan di matanya berkurang sedikit demi sedikit saat ketidakpeduliannya yang biasa muncul sekali lagi. Di luar panggung, tangan seperti batu giok Ying Huan tanpa sadar mengepal erat. Bibirnya terkatup rapat saat dia menatap dua orang yang saling berhadapan di atas panggung. Adegan di depannya adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Di kursi di atas platform tinggi, mata Ying Xuanzi juga sangat dalam saat dia menatap ke arah panggung. Dia samar-samar menutup matanya melambaikan tangannya sambil menghela nafas. Setelah melihat ini, baru kemudian Diaken di atas panggung menganggukkan kepalanya. Dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba berteriak, baiklah, pertandingan dimulai. Pada saat ini dua kekuatan Yuan yang tak terbatas dan melonjak tampaknya meletus pada saat yang sama dari dalam kedua tubuh mereka. Kokohan kekuatan Yuan membuat ekspresi di wajah para murid langsung dari keempat aula itu berubah. Tahap 9 Yuan Nirvana. Puncak dari tahap Nirvana tingkat ini memang dalam dan tak terukur. Tangan Ying Xiaoxiao yang seperti batu giok menutup menjadi pegangan dan pedang puncak hijau sepanjang 1 meter yang dibungkus dengan cahaya hijau muncul di dalamnya dalam sekejap. Niat dingin menutupi mata yang jernih dan indah itu sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya kabur dan melesat ke depan. Tepat saat serangan Ying Xiaoxiao hendak mengenai sasarannya, Wang Yan tiba-tiba bergerak. Seketika aura kejam yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya. Mengulurkan dua jarinya tanpa peringatan, dia mengulurkan tangan dan menjepit pedang puncak hijau yang menusuk ke arahnya langsung di antara jari-jarinya yang telanjang. Pedang cepat dan ganas beberapa inci dari dahi Wang Yan tiba-tiba membeku pada saat ini. Sambil mengambil langkah ke depan, jari-jarinya menyelusuri sepanjang pedang puncak hijau dan seperti ular berbisa menusuk ke arah tangan Ying Xiaoxiao yang memegang pedang itu. Mata Ying Xiaoxiao berkontraksi saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam jari Wang Yan. Segera menarik tangannya, permukaan pedang panjang itu meletus dengan cahaya hijau yang cemerlang. Tak lama setelah itu,
Suara yang jernih dan dingin terdengar. Pedang 3 bumi bintang surgawi. Cahaya hijau mendesing dan langsung berubah menjadi 3 bunga pedang. Di dalam bunga pedang itu, ada cahaya pedang yang tak terhitung banyaknya yang dilepaskan helai demi helai, menyebabkan kekuatan yang sangat merusak memancar keluar. Mata Lindong mengeras ketika 3 bunga pedang muncul. Dia bisa merasakan ketakutan dari bunga pedang ini. Jika seorang ahli panggung 8 Yuan Nirvana terkena tepat olehnya, itu pasti akan menyebabkan luka yang sangat serius. Sepertinya itu bukan rumor palsu bahwa Ying Xiaoshe disebut sebagai orang nomor 1 dalam generasi muda Sekte Dao. Menghadapi serangan seperti itu oleh Ying Xiaoshe, Wang Yan tidak sedikit pun ceroboh. Sambil mundur 2 langkah ke belakang, tangannya mengepal dan pedang hitam dari punggungnya melesat ke depan dan mendarat di tangannya. Tebasan iblis hitam. Menggenggam pedang hitam di tangannya, wajah Wang Yan tetap acuh tak acuh. Tanpa teknik pedang yang mencolok, Yuan Power yang tak terbatas dengan gila-gilaan melonjak darinya mengirimkan tebasan yang ganas. Sebuah cahaya pedang hitam raksasa meledak dari ujung tajam pedang Wang Yan seperti air terjun. Membelah udara itu menghantam dengan keras ketiga bunga pedang yang luar biasa. Ledakan rendah dan dalam terdengar di udara saat cahaya hitam dan hijau meledak. Cahaya pedang yang sangat cepat dan ganas tanpa kehilangan kendali dan mengalir dengan deras. Sepotong cahaya pedang melintas dengan cepat di wajah Wang Yan dan meninggalkan goresan berdarah di atasnya. Tanpa berkedip, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat noda darah itu dan tindakan ini membuatnya terlihat agak buas. Sosok Wang Yan melesat ke depan sekali lagi. Saat pedang di tangannya menciptakan lengkungan ganas di udara, menyelimuti Ying Xiaoshe saat itu menuju ke arah vitalnya. Gerakannya sama sekali berbeda dari miliknya. Keganasan dan kekerasan di dalam diri mereka dipenuhi dengan kekejaman. Jelas beberapa tahun menjalani kehidupan di ujung tanduk, ini telah membentuk gaya bertarungnya yang buas. Menghadapi serangan ganas dari Wang Yan, Ying Xiaoshe tidak menyerah sedikit pun. Kekuatan Yuan yang kuat dari tahap 9 Yuan Nirvana benar-benar menyembur keluar dari dalam dirinya. Cahaya pedang yang menutupi langit muncul dari pedang puncak hijau sepanjang 1 meter dan menabrak pedang lebar itu. Kedua sosok itu saling bersilangan di peron seperti hantu saat pedang mereka bersentuhan satu sama lain. Percikan tergagap dan berserakan saat bentrokan pedang Qi yang dihasilkan memotong seluruh panggung menjadi berantakan total. Banyak tatapan berkumpul pada 2 bentuk spektral ini. Pedang Qi yang dengan cepat dan ganas dari sana menyebabkan kulit kepala di banyak orang mati rasa. Mereka tahu bahwa jika mereka bertukar tempat dengan mereka mungkin akan dipotong oleh pedang Qi. Pedang Qi yang ganas dan kejam. Di arena di mana para murid Aula Langit berada, Pang Tong dan yang lainnya bergumam ketika mereka terkejut melihat panggung di mana keduanya saling bertukar pukulan. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan senior Xiao Xiao, kekuatannya memang sangat tangguh. Bahkan kakak senior Wang Yan tidak bisa menghadapinya. Saudara junior Lindong, melihat pertandingan ini, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang? Ucap Fang Yun berkata sambil tersenyum setelah berseru dengan terkejut. Lindong mengerutkan alisnya sebelum menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa memprediksinya. Namun sedikit kekhawatiran melintas di kedalaman matanya. Dari situasi saat ini di atas panggung, mereka memang seimbang. Kekuatan Ying Xiaoshe tidak kalah dengan Wang Yan, dan waktu serangan dan pertahanannya cukup sempurna. Namun jika dibandingkan dengan Wang Yan, dia kurang memiliki sebagian dari kekejaman. Jelas Wang Yan adalah orang yang telah mengalami pertempuran hidup atau mati. Ketika dia melakukan serangan, itu adalah upaya habis-habisan tanpa memikirkan penarikan. Orang seperti dia berjuang dengan seluruh hidupnya dan akan menggunakan biaya sekecil apapun untuk ditukar dengan keuntungan terbesar. Oleh karena itu, sementara situasi di atas panggung mungkin terlihat baik-baik saja untuknya, Lindong tahu bahwa Wang Yan hanya mencari kesempatan tertentu. Begitu orang seperti dia mampu menangkap peluang, dia akan mengakhiri pertandingan pada langkah selanjutnya.
Semoga kakak senior yang hebat Xiao Xiao akan menyadarinya. Ucap Lindong menghela nafas diam-diam. Dia tidak akrab dengan Wang Yan. Oleh karena itu dia secara alami berharap Ying Xiao Xiao meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Saat dia berpikir, tatapannya tiba-tiba melihat ke arah aula langit. Saat ini Ying Huan juga berdiri di sana. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegugupan dan kegelisahan yang tersembunyi. Seolah-olah dia juga telah mencapai kesadaran tertentu. Indra wanita itu cukup tajam. Dia menoleh ketika Lindong melihat ke arahnya. Sepasang mata hitam besarnya saling bertautan dengan matanya. Saat tatapan mereka terjalin, wajah wanita muda itu tidak memerah kali ini. Sebaliknya warna sedih melintas di mata yang cerah dan indah itu. Seperti awan gelap dan suram di langit biru. Itu membuat seseorang merasa agak kasihan padanya. Lindong menghela nafas pelan dan menoleh. Tatapannya dilemparkan sekali lagi ke arah arena sementara matanya berkedip-kedip. Saat ini serangan mereka berdua luar biasa tajam dan ganas. Sepertinya reputasinya sebagai anggota generasi muda Sekte Dao terkuat. Dan peringkat kedua dari daftar buronan sekte memang bukan omong kosong belaka. Ying Xiao Xiao memantapkan tubuhnya. Wajahnya yang sederhana dipenuhi dengan ekspresi yang agak muram. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Wang Yan tidak kalah darinya. Pertempuran hari ini mungkin tidak mudah baginya. Tapi untuk mencegah Wang Yan mendapatkan otoritas komando dari murid-murid Sekte Dao selama kompetisi sekte besar, dia harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Cahaya berkedip di matanya yang jernih dan ekspresi tekad tiba-tiba melintas ke wajahnya. Tubuhnya bergerak saat dia melompat ke udara. Sementara tangannya yang halus tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan kilat. Setelah perubahan segel tangan Ying Xiao Xiao, semua orang dengan jelas merasakan kekuatan Yuan di sekitarnya mulai mendidih. Sementara Yuan Power di sekitarnya mendidih, cahaya terang menyebar dari dalam tubuh Ying Xiao Xiao. Ini, kakak senior yang hebat Xiao Xiao akan menggunakan kitab suci Kaisar Langit. Saat ini banyak murid menyaksikan aktivitas yang tidak biasa di langit. Segera setelah itu ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Mereka tidak menyangka Ying Xiao Xiao akan menggunakan kartu truf seperti kitab suci Kaisar Langit secepat ini. Dia tidak ingin berlarut-larut ya. Lindong juga merasakan riak-riak menakutkan di sekitar Ying Xiao Xiao. Tampaknya Ying Xiao Xiao juga mengerti bahwa Wang Yan sangat berpengalaman. Jika ini berlangsung lama, pihak lain pasti akan menemukan celah dan dalam hal ini lebih baik bertindak dengan tegas. Dengan kitab suci Kaisar Langit, dimungkinkan untuk mengubah situasi. Kakak senior Wang Yan, aku sadar bahwa kau memiliki kebencian yang kuat di dalam hatimu. Namun hampir tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Beberapa dendam tidak mudah untuk dilupakan. Namun akan ada waktu untuk menagih hutang di masa depan. Ucap Ying Xiao Xiao. Haruskah kita terus menelan harga diri kita? Ekspresi mengejek muncul di wajah acuh tak acuh dari Wang Yan. Setelah itu dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku tidak lagi bisa bertahan. Buat perubahanmu. Namun jika kau terus menjadi begitu lembut, aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Selama kompetisi sekte besar, para bajingan dari gerbang Yuan itu tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Ucap Wang Yan mengangkat kepalanya saat kilatan dingin berkumpul di matanya. Suaranya yang sedingin es menyebabkan banyak murid Sekte Dao merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Ketidakberdayaan melintas di mata Ying Xiao Xiao ketika dia melihat betapa tegasnya Wang Yan. Setelah itu dia dengan lembut mengembuskan nafas saat dia menekan emosi yang bergolak di hatinya. Dan segel tangannya yang berubah tiba-tiba berhenti. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang mengerikan berkumpul dengan liar di belakang Ying Xiao Xiao. Pada saat berikutnya ombak besar bergejolak dan berubah menjadi pedang cahaya setinggi 1000 kaki di belakangnya. Ketika pedang cahaya muncul, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Mayoritas murid Sekte Dao menjadi pucat saat ini. Mereka bisa merasakan riak destruktif yang dipancarkan oleh pedang cahaya. Pedang ringan itu seperti memiliki kekuatan mengerikan yang bisa membelah langit. Kitab suci Kaisar Langit memang kuat.
Mata Lindong terkejut saat melihat pedang besar di langit. Riak tajam yang dipancarkan dari permukaannya menyebabkan dia merasakan sangat ketakutan. 4 kitab suci misterius besar dari Sekte Dao benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Kitab suci Kaisar Langit, pedang penggores awan langit yang hebat. Teriak Ying Xiaoxiao mengulurkan tangannya di depan banyak pasang mata. Setelah itu dia meraih pedang cahaya yang sangat besar. Pada saat berikutnya, teriakan yang jelas dan dingin tiba-tiba muncul dari mulutnya. Pada saat yang sama tubuhnya muncul di atas pedang besar itu. Setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Saat tangan Ying Xiaoxiao yang seperti batu giok jatuh, ujung pedang cahaya yang sangat besar di langit tiba-tiba berputar. Setelah itu dia langsung menuju Wang Yan dengan cara yang eksplosif. Saat pedang cahaya itu meluncur ke bawah, bekas luka yang mencolok tertinggal di langit yang kosong. Seolah-olah bahkan ruang itu sendiri secara paksa dicabik-cabik oleh pedang ini. Tanah di bawah runtuh pada saat ini. Pedang besar yang menakutkan belum mendarat, tetapi kekuatan pedang yang sangat tajam sudah menyapu ke bawah, membelah panggung besar menjadi 2. Tekanan angin yang menakutkan menyebabkan pakaian Wang Yan menempel erat di kulitnya. Namun yang terakhir terus berdiam diri dengan kepala terangkat tinggi, sementara pedang besar itu dengan cepat membesar di matanya. Kitab suci Kaisar Langit ya? Wajah acuh tak acuh Wang Yan tampak bergerak sedikit. Segera gumaman rendah keluar dari mulutnya. Apakah kau lupa bahwa aku juga seorang murid dari Aula Langit? Setelah suara Wang Yan terdengar, Yuan Power yang liar dan ganas tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Kekuatan Yuan di sekitarnya langsung mendidih pada saat ini. Akhirnya mereka berubah menjadi pedang cahaya besar yang tidak kalah dengan milik Ying Xiaoxiao. Di antara keduanya, pedang cahaya Ying Xiaoxiao condong ke arah hijau tua, sementara pedang cahaya bergelombang di pedang Wang Yan membuatnya terlihat gelap dan mengancam. Ini sebenarnya adalah kitab suci Kaisar Langit juga. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap pedang besar yang terbentuk di belakang Wang Yan. Segera setelah itu serangkaian seruan terus bergema di puncak gunung. Lindong fokus saat dia mengamati adegan ini. Wang Yan juga seorang murid dari Aula Langit. Oleh karena itu, tidak dapat dipercaya bahwa dia juga memiliki kitab suci Kaisar Langit, pedang penggores awan langit hebat. Tatapan terkejut yang memenuhi seluruh tempat tidak menyebabkan ekspresi Wang Yan berubah sedikit pun. Lengan bajunya tiba-tiba melambai saat pedang cahaya hitam besar langsung melesat keluar. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di pedang besar. Setelah itu manusia dan pedang bergabung bersama saat mereka dengan kejam menyerang ke arah pedang ringan dan turun dari langit dengan kecepatan kilat. 2 cahaya terang melintas di langit seperti 2 meteorit. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan keras di bawah tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh tempat bergetar ketika tabrakan terjadi saat pedang tajam yang menakutkan bersinar tersapu. Selusin panggung besar di sekitarnya semua hancur menjadi debu berkat cahaya pedang. Beberapa murid Sekte Dao di sekitarnya juga buru-buru mundur karena takut terseret ke dalam kehancuran. Cahaya hitam dan hijau dengan panik saling mengikis di langit. Itu adalah pemandangan yang menghancurkan bumi dan rasanya seperti Armageddon akan segera tiba. Cahaya pedang tajam bersiul melewati telinga Ying Xiaoxiao, memotong seutas rambut hitamnya. Namun matanya yang jernih masih terpaku pada Wang Yan. Segera dia mengatupkan gigi peraknya. Pedang hijau setinggi 3 kaki muncul dalam sekejap mata. Setelah itu dia membawa aura tajam yang luar biasa saat menembus tenggorokan dari Wang Yan. Pada saat ini Wang Yan menatap serangan tangguh Ying Xiaoxiao. Namun dia secara mengejutkan tidak menghindar saat tangannya malah terulur. Ternyata dia ingin menggunakan tangan kosong untuk memblokir serangan pedang Ying Xiaoxiao, yang dapat dengan mudah meretas ahli tahap 8 Yuan Nirvana menjadi 2. Ekspresi Ying Xiaoxiao berubah ketika dia melihat adegan ini. Dia melihat wajah penuh bekas luka Wang Yan saat dia menggigit bibirnya. Saat cahaya pedang hendak menembus telapak tangan Wang Yan, senyuman pahit muncul di wajah Ying Xiaoxiao dan pedang itu tiba-tiba melambat. Saat pedang Ying Xiaoxiao melambat,
Telapak tangan Wang Yan sudah meraihnya. Pedang tajam bersinar langsung menyebabkan tangan Wang Yan berlumuran darah segar. Namun dia benar-benar mengabaikannya. Yang dia lakukan hanyalah menatap Xiao Xiao. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan suara serak. Aku sudah memberitahumu untuk tidak menahan diri. Aku yang sekarang bukan lagi kakak laki-laki senior yang sama Wang Yan dari sebelumnya. Xiao Xiao, jangan salahkan aku. Mata Wang Yan perlahan menjadi gelap. Tangannya yang lain keluar seperti kilat. Dengan kekuatan yang sangat keras, dia menekan ke bahu Ying Xiao Xiao. Kekuatan liar dan ganas itu seperti gunung berapi yang meletus. Sosok cantik Ying Xiao Xiao bergetar saat suara teredam keluar dari tenggorokannya. Setelah itu tubuhnya jatuh ke bawah dan menabrak tanah dengan cara yang agak menyedihkan. Suara rendah dan dalam secara langsung mengejutkan Ying Huan Huan dan menyebabkan wajah kecilnya menjadi pucat. Sama seperti tubuh Ying Xiao Xiao mendarat, sesosok mengikuti di belakangnya seperti hantu. Sebelum dia bisa melawan, pedang hitam yang diselimuti aura dingin dan tajam telah tiba di depannya. Xiao Xiao, kau kalah. Wang Yan menunduk matanya acuh tak acuh saat dia melihat Ying Xiao Xiao. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Ying Huan Huan yang sedang menonton adegan ini sedikit terhuyung. Wajah cantiknya juga menjadi pucat. Skenario yang paling membuatnya gelisah akhirnya muncul. Bisakah hasilnya diumumkan? Wang Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Diaken saat dia berkata dengan sikap acuh tak acuh. Diaken terkejut sesaat ketika dia mendengar ini. Segera dia menatap Ying Xuanzi yang duduk di platform tinggi. Ekspresi yang terakhir tetap diam seperti air. Namun hanya Chen Zhen dan yang lainnya yang duduk di sampingnya yang dapat melihat bahwa beberapa retakan kecil muncul di sandaran tangan kursi tempat tangannya diletakkan. Ying Xuanzi akhirnya mengangguk perlahan di bawah mata Diaken yang mengawasi. Wang Yan memenangkan pertandingan ini. Setelah melihat ini, Diaken menghela nafas di dalam hatinya. Akhirnya dia mengumumkan dengan suara keras. Suara itu menyebar tetapi seluruh puncak gunung benar-benar sunyi. Namun Wang Yan mengabaikannya. Dia menyimpan pedang besarnya sebelum berbalik dan pergi. Suara acuh tak acuh terdengar ketika dia berbalik. Aku akan kembali ketika kompetisi sekte besar dimulai. Ying Xiao Xiao memperhatikan punggung dari Wang Yan. Pada saat ini, mata kakak perempuan senior dari Aula Langit yang tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelemahan di depan orang lain tiba-tiba memerah. Kakak, Ying Huan Huan dengan cepat mendarat di samping ucap Ying Huan Huan dengan cepat mendarat di samping Ying Xiao Xiao. Dia menatap mata merahnya yang jatuh ke dalam keadaan panik. Sepertinya air mata akan mengalir di matanya yang besar juga. Suasana seluruh gunung jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Semua orang menyaksikan Wang Yan pergi dengan pedang hitam di punggungnya. Ekspresi rumit di wajah mereka sungguh merepotkan. Lindong menghela nafas saat melihat suasana menyedihkan yang menyelimuti puncak gunung. Dia meremas dahinya tanpa ragu sejenak. Akhirnya dia perlahan berjalan ke depan. Saat Lindong berjalan ke depan, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Bahkan Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan menoleh untuk menatapnya dengan ekspresi bingung. Kakak senior Wang Yan, kompetisi aula belum berakhir. Mungkin terlalu dini untuk pergi. Lindong merentangkan tangannya dengan cara yang agak tak berdaya di bawah pengawasan banyak tatapan terkejut. Setelah itu suaranya bergema di langit. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.